Halo bunda-bunda, aku balik lagi nih. Nah, tadi kita udah sampai di masalah hukuman ya Mbak ya. Nah, terus pada umumnya kesalahan kesalahan anak yang bisa ditoleransi dan yang nggak bisa ditoleransi tuh ada ininya nggak Mbak? Ada apa sih namanya Mbak? Patokannya gitu ya? Iya, ada patokannya. Sebetulnya gini, masalah hal yang ditoleransi atau tidak toleransi itu kan adalah value dari keluarga. Oh, ya. okay. Value-value dari keluarga tentang bahwa di keluarga saya hal yang tidak bisa ditoleransi adalah apa? Di keluarga tetangga yang bisa ditoleransi itu apa? Setiap orang punya ini beda-beda. Tetapi itu yang harus dijelaskan kepada anak bahwa ayah, bunda akan sangat tidak bisa terima kalau kamu berbuat apa. Misalnya berbuat bohong, misalnya, atau tidak bohong atau tidak jujur misalnya. Nah itu tergantung. Tadi keluarga lain bukan itu yang paling penting misalnya. Yang tidak bisa ditoleransi misalnya kalau dia makan, kalau misalnya dia makan nggak di meja makan gitu. Ya, atau dia tidak ikut taat aturan misalnya seperti itu kan setiap orang beda-beda value. Jadi toleransi itu perlu dikomunikasikan sama anak sehingga anak tahu bahwa aduh jangan sampai deh. Kalau saya nggak boleh nih pulang harus tepat waktu karena itu tidak bisa diterima oleh keluarga misalnya kayak gitu. Nah kita sekarang masuk ke bentuk hukuman. Kadang-kadang orang tua ada yang mereka juga susah. Orang tua nih kita ya susah kontrol. Untuk kalau lagi marah tiba-tiba lepas aja kontrol, habis marahin anak terus nyesel. Tapi si anak udah sakit hati duluan nih gitu. Nah batasannya nih lebih ke untuk ayah sama ibu di rumah sih yang pantas. Ya, pertama tadi hukuman itu sifatnya dalam memberikan hukuman orang tua harus tegas. Nah tegas itu di dalam kata tegas ada kata tega, ya kurangin S aja udah tega. Jadi memang untuk tegas itu butuh tega. Tapi untuk tegas bukan berarti kasar atau keras. Untuk tegas tidak berarti kasar atau keras. Artinya kalau kita bicara tegas adalah kembali lagi pada aturan main dan konsekuensi yang dilakukan dan kita tega untuk melakukan itu. Contoh anak akhirnya setiap makan malam bantuin mbaknya ngelapin piring. Dari berapa mbaknya mulai jam berapa, start jam berapa itu mengurangi waktunya dia. Nah itu karena dia sudah melanggar 4 jam. Dia batasnya 4 jam juga dia dapatin, tapi dicicil tiap malam. Nah, sampai itu habis. Tega nggak? Mungkin kita nggak tega, anaknya kelihatan masih lucu dan segala macam, tapi itulah konsekuensinya. Itu kita sebut tegas. Tapi anak punya keterampilan, punya ilmu baru bahwa oh iya ya, kalau dia bantuin seperti ini, inilah pekerjaan rumah tangga yang akan dihadapi pada saat dewasa, gitu ya. Nah, sedangkan pada hukuman itu juga yang perlu diperhatikan, orang tua tidak boleh memberikan hukuman pada saat sedang emosi. Catat Bun, catat itu. Nah, biasanya orang tua emosi, aksi ya, baru nyesel. Pikir. Emosi, aksi, pikir. Ya. Padahal untuk masalah berkaitan hukuman, kita orang tua harus menggunakan rumus EPA. Saya kayak nama saya, tapi kayak di EPA ya. Emosi dulu. Emosi dulu. Oke, kita kesel karena anak kita melanggar, udah 4 jam dia melanggar. Kemudian kita baru berpikir, oke, kemarin konsekuensinya apa ya? Kesepakatannya apa ya? Kemudian pilihan-pilihan kalau dia mau dapat hukuman, pilihan-pilihannya apa? Ingatin lagi itu. Baru kita beraksi. Nah, untuk melakukan EPA itu harus dalam keadaan tidak emosional. Jadi jangan memberikan hukuman pada saat kita emosi. Nggak mudah. Iya itu. Nggak mudah buat saya juga nggak mudah gitu ya. Tetapi itu perlu dilatih. Kenapa? Karena pada saat kita marah banyak hal yang terjadi tanpa kontrol kita. Iya. Jadi jangan mengambil tindakan apapun dalam keadaan emosi. Gitu. Oke. Nggak mudah ya? Nggak mudah, itu susah. Kita aja jadi orang dewasa aja nggak mudah. Itu susah. Apalagi buat anak gitu kan. Itu susah banget. Iya betul, susah banget. Tapi perlu latihan kayak otot.
perlu dilatih. Iya, betul. Nah, terus apakah ada manfaat dan dampaknya ketika orang tua sudah memberikan hukuman pada anak? Maksudnya dengan teori tadi gitu. Sebetulnya gini, manfaat kita mau lihat hukuman kita berhasil atau tidak. Pertama adalah kita ngecek anak menyadari tidak kesalahannya. Kedua, anak bisa menerima dengan nyaman konsekuensi yang dia lakukan. Ketiga, dia bisa mengambil hikmah positif dari yang dia dapatkan. Hukuman yang didapat. Ada hikmahnya enggak? Makanya pada saat kita memberikan hukuman, bukan berhenti di situ, tapi cek lagi. Jadi abis selesai dihukum, anak kita dihukum, kita cek. Udah selesai nih hukuman kamu. Nah, gimana perasaan kamu? Kan gitu ya. Abis perasaannya, baru kita ngecek apa? Ya tadi, bagaimana dia paham, iya mah aku emang salah ngelanggar 4 jam. Kemudian dia menjalankan, aku nggak apa-apa, aku jadi suka main nyuci piring karena aku jadi senang air. Rupanya main cuci piring itu lama ya, susah ya, kasihan ya si mbak. Nah itu kembali dia anak dapat hikmahnya. Jadi artinya pada saat dia bisa memahami bahwa ada hukuman dan ada pelajaran yang dia dapat dari hukumannya, itulah yang disebut kita efektif. Sehingga perilaku itu dianggap bisa perilaku yang tidak baik itu berkurang atau hilang, perilaku yang positif akan bertambah berapa hal. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak ya, pertanyaan terakhir. Mbak, tapi ya Allah, ini saking serunya nih kita ngobrol, aku sampai lupa lo nawarin minum. Aku juga, aku mau minum dong. Mau minum boleh ya? Iya. Aduh ya Allah. Di tengah-tengah Mbak ngasih penjelasan, aku baru keinget. aja deh, sedikit. Maaf ya Mbak, sorry. Maaf banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Kalau anaknya nih nggak jera gitu, udah dikasih hukuman yang positif seperti itu, terus orang tua tuh harus gimana ngambil sikapnya? Iya, pertama kita perlu pada saat anak gak jera kemudian tidak bisa mengikuti apa yang kita arahkan, sebelum kita lihat ke anak, kita lihat ke diri kita. Ada rule atau ada tahapan di dalam memberikan pendisiplinan itu, ada yang kelewat gak? Okay. Nah, sebelum kita menyalahkan anak, kita ngecek dulu ke diri kita. Ada yang kelewat gak? Apakah saya udah ngasih aturan? Apakah saya sudah menjelaskan? Pada saat menjelaskan, apakah anak memahami atau tidak? Gitu. Kemudian apakah anak bisa menyesuaikan dengan aturan itu atau tidak? Ya, untuk anak saja merasakan rasa pada saat dia bayi, merasakan rasa dan dia akan bilang, aku suka rasa asam, aku suka rasa ini, itu perlu berlatih berulang-ulang minimal 10 kali. Itu bicara tentang sesuatu yang sangat fisik, apalagi bicara tentang perilaku. Artinya, kalau misalnya, artinya gini, pada saat kita ngasih tahu anak, baru sekali terus kita bilang kita nggak berhasil, nah kita terlalu terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Artinya kalau kita ada yang nggak tepat, anak nggak jera, kita lihat lagi, cek ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak. Nah dari diri kita gimana? Kita bisa sikap tegas atau tidak? Anak bisa melihat bahwa kita serius terhadap konsekuensi itu atau tidak? Anak bisa memahami kenapa kita ambil sikap seperti itu atau tidak? Artinya semua kita cek dulu, baru kita akan bilang bahwa ada apa dengan anak saya, gitu. Seperti itu. Dan kalau itu sudah dilakukan, kita cek lagi, itu sudah berapa kali kita lakukan. Kalau baru 1 kali, 2 kali, ya itu belum bisa kita bilang bahwa kita tidak berhasil, gitu. Jadi kunci dari menjadi orang tua itu ya adalah kita tidak pernah tidak pernah menyerah untuk bisa mencoba mengulang lagi, explore terus mencoba lagi terhadap aturan-aturan yang sudah dilakukan. Dan kita cukup fleksibel. Oh ini nggak bisa, ada cara lain nggak? Oh anak saya karakternya bukan begitu, anak saya tipenya tipe yang easygoing, nggak apa-apa, asik-asik aja main air.
tugas ini ya dia nikmatin juga hukumannya, tapi dia tetap melakukan perilaku yang tidak baik juga dia lakukan. Nah itu tadi kita bisa, oh udah nggak cocok nih di dia. Kalau gitu cocoknya kita tarik hak istimewanya dia. Nah lain-lain. Jadi artinya di dalam melakukan satu konsekuensi tadi kita tidak hanya terpaku pada satu cara. Ingat menjalankan menjalankan aturan pendisiplinan ini kita tidak fokus pada satu cara, tapi kita menggunakan berbagai macam alternatif untuk kita memahami kondisi anak dan situasi yang ada. Jadi sangat fleksibel seperti itu. Kalau psikolog sendiri dari tadi nggak mention hal itu semua, berarti bunda-bunda di rumah tolong ya jangan lagi anaknya dikurung di kamar mandi kalau marah, dikerasin saat ngomel atau apapun itu, apalagi dipukul, dicubit dan segala macam. Banyak cara, coba tips yang sudah di-share sama Mbak Eva tadi dipraktekin sama ayah dan bunda di rumah. Mudah-mudahan anaknya jadi lebih mau nurut sama aturan main yang sudah ayah bunda terapkan di rumah. Oke? Sampai ketemu lagi dengan aku di program persembahan untuk Bunda di episode berikutnya. See you, bye-bye.